Oke, baik. Eh, Selamat pagi. Eh, Kembali kita bertemu di mata kuliah kimia dasar lanjutan. Baik, untuk hari ini saya akan membawakan satu materi berkaitan dengan elektrokimia. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai elektrokimia yang berkaitan dengan sel volta. Ya, jadi kalau kita pernah pelajari ya di tingkat SMA, itu elektrokimia, sel elektrokimia itu ada dua, ada namanya sel volta dan ada namanya sel elektrolisis. Jadi dua jenis sel inilah yang nanti akan dibahas dalam pembahasan elektrokimia. Ya, ya, langsung saja kita lihat apa itu elektrokimia. Kalau kita lihat definisi daripada elektrokimia, itu adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Jadi ada satu reaksi kimia dan itu nanti berhubungan dengan kerja listrik. Dan biasanya dia melibatkan penerapan prinsip reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi dalam aplikasinya. Jadi oleh karena itu, ketika kita mempelajari elektrokimia, ya, sebenarnya untuk konsep reaksi redoks itu sudah benar-benar kita pahami. Apa itu reduksi, apa itu oksidasi, ya. Agar nanti ketika kita melihat reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada sel elektrokimia, itu kita bisa pahami mana yang reduksi, mana yang oksidasi, gitu ya. Kemudian di sini ada dua jenis sel elektrokimia tadi, yaitu sel volta dan sel elektrolisis namanya, ya. Kalau sel volta ini berkaitan dengan eh, perubahan energi kimia menjadi energi listrik, ya, atau nanti kalau kita lihat proses terjadinya sel elektrokimia pada sel volta itu dia terjadi pelepasan energi dan reaksinya adalah reaksi yang spontan. Sedangkan sel elektrolisis nanti ya kebalikan daripada sel volta. Dia reaksinya tidak spontan. Dia pada sel elektrolisis nanti sel melakukan kerja dengan cara menyerap energi dari sumber listrik untuk menggerakkan atau menjalankan reaksi yang non spontan. Jadi baik sel elektrokimia berupa sel volta ataupun sel elektrolisis itu menggunakan yang namanya elektroda, ya. Kedua tipe sel ini baik sel volta ataupun sel elektrolisis, ya, itu dia menggunakan namanya elektroda. Dan kalau kita lihat definisi daripada elektroda itu sendiri adalah zat yang menghantarkan listrik antara sel dan lingkungan, dan dia dicelupkan dalam satu larutan elektrolit yang terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatan. Ini ya istilah-istilah penting yang harus kita pahami ketika kita mempelajari elektrokimia. Ya, ada sel volta, ada sel elektrolisis, ada yang disebut dengan elektroda namanya, ya. Lanjut kita lihat, ya, untuk elektroda itu sendiri dia ada dua jenis, ada namanya anoda dan ada namanya katoda, ya. Nah, jadi untuk reaksi yang terjadi pada anoda itu adalah berupa reaksi oksidasi, ya. Kita tahu bahwasanya pada reaksi oksidasi elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi atau zat reduksi dan meninggalkan sel melalui anoda. Jadi di anoda inilah dihasilkan atau dilepaskan yang namanya elektron. Sedangkan pada katoda itu terjadi reaksi oksidasi, ya. Jadi elektron yang dilepaskan pada anoda itu akan ditangkap oleh katoda, ya, sehingga nanti pada katoda akan terjadi reaksi reduksi namanya, ya. Sebentar ya.
Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya berkaitan dengan ya ini pendahuluan masih ya berkaitan dengan sel elektrokimia dan elektroda. Ya, saya rasa dari sampai sini masih bisa difahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini gambaran daripada perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis tadi ya. Nah, kalau sel volta itu dia reaksi redoksnya terjadi secara spontan ya dan dia terjadi eh, pelepasan energi di sini ya. Sedangkan pada sel elektrolisis itu nanti dia terjadi penyerapan energi ya dan reaksi reaksi redoksnya berjalan secara tidak spontan. Oke, bisa dari sini bagaimana perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis. Pada sel volta, sistem tidak melakukan kerja pada lingkungan, sedangkan pada sel elektrolisis, lingkungan, yaitu berupa baterai, dia melakukan kerja terhadap sistem sel elektrokimia. Ya, reaksi oksidasi yang terjadi ya pada sel volta bisa kita lihat di sini, misalkan ada suatu senyawa X ya, ketika dia melepaskan satu elektronnya, dia akan membentuk kation X positif dan dia melepaskan satu elektron. Oke, baik ini ya, ini ini di antara perbedaan antara sel elektrolisis dengan sel elektrokimia. Kalau dia reaksinya spontan, kita tahu delta G-nya lebih kecil dari nol ya. Nah, jadi reaksi selnya kalau pada sel volta dia kalau nanti kita hitung nilai perubahan energi Gibbs-nya itu dia lebih kecil dari nol atau bernilai negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis ya nilai delta G itu dia bernilai positif karena memang reaksinya eh, tidak spontan atau non spontan. Oke. Ya, ini sekedar mengingatkan ya, berkaitan dengan apa itu redox ataupun reduksi dan oksidasi ya. Nah, jadi kalau ada kalian yang belum memahami konsep redox, bisa kita lihat di sini contohnya misalkan ya, serbuk seng, zinc ya, itu ditambahkan dengan suatu asam, maka zinc itu dia akan teroksidasi menjadi Zn2 positif dan dihasilkan gas hidrogen. Oke. Jadi kalau kita lihat pada reaksi ini, mana yang oksidasi? Hmm? Zn tambah 2H positif menghasilkan Zn2 positif dan gas hidrogen. Yang oksidasi mana nih? Halo, masih dengar? Ada yang bisa eh, ngasih pendapat? Ya, sebenarnya di sini sudah ada penjelasannya ya. Kan sudah ada penjelasannya. Ya, oksidasi itu adalah zinc atau Zn-nya karena dia melepaskan elektron di sini ya. Zincnya kehilangan elektron, kemudian zincnya di sini merupakan agen produksi, ya. Jadi zat yang mengalami oksidasi itu dia kita sebut istilahnya adalah eh, reduktor, gitu ya. Dan kalau kita lihat bilangan oksidasi Zn itu dia naik dari nol sampai ke 2 ya, dari nol ke positif 2. Sehingga zincnya di sini kita sebut dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan H positifnya itu dia menangkap elektron yang dilepaskan oleh zinc, ya, sehingga H positif ini kita sebut dia oksidator, dan oksidator itu dia mengalami penurunan bilangan oksidasi.
ya, dari kalau kita lihat dari reaksinya ini dari positif satu ke nol. Oke. Bisa difahami ya sampai di sini konsep reaksi redoks. Karena kalau kalian tidak paham mengenai konsep reaksi redoks, nanti akan kesulitan tentunya ketika nanti kalian disuruh menentukan reaksi oksidasi ataupun reaksi reduksi yang terjadi pada sel elektrokimia. Ya, saya harap ini sudah bisa difahami lah semua ya mengenai konsep reaksi redoks. Ini sekedar merefresh kembali mungkin. Oke, ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan sel volta, ya, kita bahas dulu bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks, ya. Jadi untuk menyetarakan reaksi redoks itu prinsipnya ya sangat mudah sebenarnya ya. Ya, prinsipnya itu jumlah elektron yang dilepas dengan jumlah elektron yang diterima ya oleh oksidator itu jumlahnya harus sama. Selain jumlah elektronnya harus sama, ya jumlah atom-atom yang terlibat dalam reaksi redoks juga harus sama ya. Sehingga dari sini untuk menyetarakan reaksi redoks itu kita pakai dua metode ya. Yang pertama ada namanya metode Bilox atau metode bilangan oksidasi dan yang kedua adalah metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Namun dalam pembahasan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya ya lebih memilih metode bilangan oksidasi ya untuk menyetarakan reaksi redoks ya. Walaupun nanti bisa kita bandingkan apakah hasilnya sama, baik itu metode Bilox ataupun metode setengah reaksi, ya itu nanti ya tentu hasilnya harus sama gitu ya. Ketika kita menyetarakan reaksi redoks ya. Oke, jadi kita lihat contohnya. Ya, ya untuk penyetaran reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi itu nanti ada beberapa langkah ya. Bisa dilihat di sini langkah-langkah bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama, kita tentukan dulu atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi dalam reaksi redoks itu kan tidak semua atom mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maka nanti hanya atom-atom yang mengalami perubahan bilok saja yang kita lihat eh, yang mana berubah bilangan oksidasinya. Kemudian yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Jadi jumlah atom yang mengalami perubahan biloks itu dia harus sama, ya. Kalau jumlah atomnya satu, ya harus sama-sama satu, atau kalau sama harus dua, gitu ya. Dia harus disamakan sama-sama dua, gitu ya. Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan biloks. Nah, jadi ketika kita menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi, ya hal yang terpenting kita tidak boleh salah menentukan biloks atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi. Ya, setelah kita tentukan perubahan biloksnya, kita lihat dia berapa kenaikan biloks atau berapa penurunan bilangan oksidasinya. Kemudian setarakan jumlah kenaikan dan penurunan ya. Nah, jadi kalau misalkan dia naik 5 turun 2 ya, berarti harus kita samakan yaitu ya KPK dari 5 dan 2 gitu ya. 10 elektron lah dia. Ya. Kalau yang naiknya 3 misalkan yang turunnya 2 ya KPK dari 2 dan 3 itu 6 dan seterusnya seperti itu ya. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H positif pada suasana asam. Ya, ini setelah kita melihat berapa penurunan biloksnya, tentu nanti akan ada jumlah muatan yang berubah, gitu ya. Nah, jadi jumlah muatan yang berubah baik di sisi reaktan ataupun di produknya, nanti itu kita samakan dengan menambahkan ion H positif kalau dia suasana yang asam dan ion OH-
kalau dia suasananya basah, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nanti dalam penyetaran reaksi redoks ini, ya, kalau di soal ditentukan suasananya apa, suasana asam atau suasana basah, itu nanti kita menyetarakan jumlah muatan yang di sisi reaktan ataupun di sisi produk itu dengan menambahkan ion H positif ataupun ion OH negatif. Itu berhubungan dengan suasananya apa gitu ya, suasana asam ataupun suasana basah. Kemudian setelah itu baru kita setarakan jumlah atom hidrogennya dengan menambahkan molekul H2O. Ini langkah-langkah bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Ya, nanti kita lihat contohnya supaya lebih paham kita ya. Kalau dengan cara setengah ion elektron, ya, reaksinya itu kita pecah ya. Mana reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ya. Kemudian tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi dan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H positif dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa ya ini. eh, Kemudian setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O. Baru setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Ini penyetaraan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Kalau ditanya ke saya, mana yang lebih gampang eh, metode penyetaran reaksi redoks, apakah dengan cara ion elektron atau dengan cara perubahan bilangan oksidasi? Saya lebih memilih metode yang pertama ya, cara Bilox. Tapi kalau kalian rasa penyetaran reaksi redoks itu lebih gampang ya untuk cara ion elektron atau setengah reaksi, ya silakan saja. Yang penting nanti hasilnya sama ya. Kalau kita bandingkan baik itu metode bilangan oksidasi ataupun metode setengah reaksi itu sama harusnya hasilnya. Oke, selanjutnya ya kita lihat contoh soal berkaitan dengan penyetaran reaksi redoks. Misalkan ini ya, ada suatu reaksi ya reaksinya reaksi redoks ini bisa berupa reaksi ion, bisa juga dia berupa reaksi molekul, molekul ya. Oke, kalau dalam hal ini reaksinya berupa reaksi ionik di sini ya, kalau kita lihat. Ion permanganat bereaksi dengan ion klorida tambah H positif, dia menghasilkan Mn2 positif dan gas klorin dan H2O atau air ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari reaksi contoh soal ini ya, bisa kita pastikan ini adalah suasananya suasana asam ya. Kadang di sini ada ion H positif gitu ya. Tapi kalau seandainya misalkan H positif ini diganti dengan OH min, ya suasananya adalah suasana basah, gitu ya. Nah, jadi walaupun di sini tidak disebutkan suasana reaksi redoksnya itu asam atau basah, tapi dari persamaan reaksi karena kita temukan di sini ada ion H positif, maka kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa reaksinya ini ya berjalan dalam suasana asam. Gitu ya. Oke, kita jawab eh, pertanyaan ini ya. Langkah pertama tadi ya kita tentukan bilangan oksidasi ya atom-atom yang terlibat dalam reaksi redoks. Ini tidak semua ya. Tidak semua kita tentukan biloxnya. Eh, Biasanya itu bilox yang atom-atom yang tidak umum ya. Kalau yang umum itu kan oksigen misalkan ya. Oksigen itu kan umumnya biloxnya -2 ya. Hidrogen itu +1. Itu kalau dalam reaksi biasanya itu tidak berubah ya. Jadi dalam hal ini yang mengalami perubahan bilox itu nanti kalau kita lihat ya Mn ya. Mn di sini nanti setelah kita tentukan biloxnya +7. Tahu ya dari mana sini semua +7 ya? Ada yang belum tahu? Hah? Yang +7 ini dari mana nih?
Tahu kan? Kalau nggak tahu, ya jangan dibiarkan ketidaktahuannya itu. Nanti eh, ini sebenarnya berkaitan dengan penentuan bilangan oksidasi atom-atom dalam satu ion ataupun dalam satu senyawa. Oke, bisa ya? Mn-nya di sini positif 7, oksigen itu ya secara umum dia minus 2, Cl negatif minus 1. Ya, bisa ya? Karena Cl-nya ini bermuatan negatif 1, ya maka biloxnya negatif 1. Gitu ya. Hanya positif 1, Mn-nya 2 positif, ya. Kemudian Cl2-nya ini 0 ya. Ingat, bilox unsur-unsur dalam keadaan bebas itu dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, Cl di sini kan dia tidak berikatan dengan unsur selain Cl gitu ya. Makanya di sini biloxnya sama dengan 0. Oke, dari sini atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya adalah Mn dan Cl ya. Mn itu berubah dari positif 7 ke positif 2, sementara Cl ya itu berubah dari minus 1 ke 0 ya. Kalau kita lihat jumlah atomnya udah sama belum nih antara Mn dengan Cl? Jumlah atomnya udah sama belum? Hmm? Mn di sini satu ya. Kemudian di produknya juga satu. Cl-nya di sini satu, sementara Cl-nya di sini dua. Nah, ini yang harus kita samakan. Yang belum sama jumlah atomnya itu kita samakan terlebih dahulu ya. Oke. Oke ya. Sampai sini bisa difahami ya. Selanjutnya kita lihat setarakan jumlah atom yang berubah bilangan oksidasinya. Oke, tadi kan di langkah pertama atom yang mengalami perubahan bilox Mn dan Cl, begitu ya. Kemudian kita lihat jumlah Mn dengan Cl dalam reaksi itu sudah sama atau belum, gitu ya. Kalau yang belum sama, itulah yang disamakan jumlahnya, ya. Mn-nya sudah sama-sama satu, sementara Cl-nya belum sama ya. Yang di sisi reaktannya satu, yang di sisi produknya dua jumlah Cl-nya. Maka pada Cl yang di, di posisi reaktan kita kalikan dua ya, biar sama, jumlahnya sama sama dengan dua. Oke. Ketika kita tambahkan atau kita kalikan dengan dua, maka nanti biloxnya juga berubah ya. Dua dikali minus satu menjadi minus dua, gitu ya. Oke. Sampai langkah kedua sudah bisa ya difahami ya. Kemudian langkah ketiga selanjutnya ya kita tentukan mana yang naik, mana yang turun bilangan oksidasinya. Oke. Mn di sini kalau kita lihat turun 5, Cl dia naik 2 ya. Atau bisa kita sebutkan juga Mn-nya itu turun, kalau turun apa reduksi atau oksidasi? Hmm? Reduksi, Pak. Reduksi ya. Oke, bisa juga kita tuliskan di situ reduksinya 5 elektron ya. Oksidasinya 2 elektron. Gitu ya. Oke. Kemudian langkah keempat ya kita ya kenaikan dan penurunan biloxnya itu kita samakan ya. Tadi kan turunan 5 naiknya 2 belum sama gitu ya. Supaya jumlahnya sama, yang turunnya kita kalikan 2, yang naiknya kita kalikan 5 ya. Kali 2 kali 5 itu berpengaruh pada koefisien reaksi nyata nanti ya. Jadi kalau Mn-nya ini dikali 2, MnO4 min, maka setiap yang kita jumpai ada Mn itu semua dikalikan dengan 2. Maka di sini jadi 2 MnO4 min dan Mn2 positifnya jadi ya 2 Mn2 positif. Sementara Cl-nya tadi dia dikalikan 5, maka setiap yang ada Cl itu dia dikalikan 5, 2 kali 5 jadi 10. Kemudian ya di sini jadi 5 Cl2. Oke, bisa ya? Difahami ya? Oke. Sampai sini ada yang kurang jelas kira-kira? Oke, setelah kita lihat
kita samakan tadi kenaikan dan penurunan Biloxnya, ya. Selanjutnya apa tadi? Kita lihat jumlah muatan. Jumlah muatan yang ada di sisi reaktan dan yang ada di sisi produk, ya. Sudah sama atau belum? Kan gitu ya, langkah selanjutnya ya. Maka kita lihat di sini, kita hitung jumlah muatan pada setiap ruas. Jika belum setara, muatan disetarakan dengan menambahkan, ya tadi ya, kalau suasananya asam ditambahkan H positif, kalau suasana basa ditambahkan OH min, ya. Oke, pada reaksi ini lingkungan reaksinya adalah asam tadi ya, ditandai dengan adanya ion H positif di reaksi awal tadi ya, di reaksi pertanyaan di awal tadi, kan kita temukan ada ion H positif. Maka bisa kita ambil kesimpulan suasananya adalah suasana asam. Oke, kita lihat jumlah muatannya ya. Di ruas kiri atau di sisi reaktan itu dia jumlahnya minus 12 ya. Ini 2 kali minus 2, 10 kali minus 1 minus 10. Jadi kalau kita jumlahkan jadi minus 12. Kemudian di sisi kanan atau di sisi produk itu ya 4 ditambah 0 positif 4 ya. Jadi kan belum sama ya. Belum sama jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan. Maka kita harus samakan dulu. Oleh karena lingkungan reaksinya asam, maka ditambahkan ion H positif di ruas kiri sebanyak 16 ya. Oke. Jadi kita menambahkan ion H positif itu di sisi ruas yang lebih kecil gitu ya. Nah, di sisi ruas yang lebih kecil. Jadi minus 12 dengan positif 4 kan lebih kecil minus 12 ya. Kan nanti supaya ini sama-sama sama jumlahnya, maka kita tambahkanlah ion H positif sebanyak 16 di sisi ruas kiri. Ya, sebanyak 16, yaitu 16 H positif di sini ya. Oke, setelah ditambahkan 16 H positif, jumlah muatan kiri dan kanan sudah sama. Selanjutnya kita samakan jumlah H-nya ya, jumlah hidrogennya dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Ya. Jadi kalau di sini ada 16 H, nah, H2O itu kan hidrogennya 2 ya. Jadi kalau kita bagi 2 ya H2O-nya ya 16 bagi 2 8 berarti ya. 8 H2 H2. Oke, sampai sini sampai langkah ke-6 maka sudah kita bisa lihat reaksinya ini sudah setara. Oke. Jadi reaksinya sudah setara itu bisa kita lihat dari jumlah muatan dan jumlah atom-atom yang ada di ruas kiri ataupun di ruas kanannya. Ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan untuk apa? Penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi penyetaraan reaksi redoks yang eh, ada di contoh ini dan penyelesaiannya ini dengan metode perubahan bilangan oksidasi ya. Bukan bukan setengah setengah reaksi atau ion elektron. Oke, nggak ada ya? Bisa semua ya? Tapi banyak yang nggak aktif kamera ini. Pada kemana nih? Yesi, Elisa, Angelica, Metri, Najwa, Arta. Oke. Gimana nih kira-kira? Aman ya? Ya, nanti untuk lebih memahamkan kalian, nanti mungkin ada latihan soal. Jadi kalian bisa buat penyetaraan reaksi redoksnya ya. Oke. Ya, bisa juga kita lihat contoh soal yang lain, misalkan ini ya. Kalau tadi contoh soal pertama, itu kan reaksi redoksnya
dalam bentuk reaksi ion ya. Ini kalau kita lihat reaksinya ini dalam bentuk reaksi molekul ya. Sebenarnya sama saja prinsipnya ya. Tapi kalau yang reaksi molekul ini sebenarnya lebih gampang lagi karena kita tidak menyetarakan atau melihat berapa jumlah muatannya. Karena kan muatannya di sini ya baik di kiri ataupun di kanan itu dia sama-sama nol ya. Oke, jadi ya sama sebenarnya untuk menyetarakannya ya. Kita lihat atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Dalam hal ini atom yang mengalami perubahan Bilox itu adalah atom iodin ya dan atom Cl klorin ya. Kemudian kita lihat jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi ya. I-nya di sini masih satu, sementara di sini dua, maka I-nya perlu disetarakan terlebih dahulu ya. Maka yang Ki ini kita kalikan dua. Kalau ini dikali dua, maka ya biloxnya juga dikalikan dengan dua ya. Jadi minus dua. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian menambahkan koefisien ya di depan ya dua, tapi biloxnya tidak dikalikan dengan sejumlah koefisien yang dikalikan ya, itu nanti salah gitu ya. Nah, jadi minus minus satu jadi minus dua di sini ya. Sementara Cl-nya ya karena jumlahnya sudah sama-sama satu, ya jadi ini tidak masalah gitu ya. Oke. Berarti kita lihat mana yang naik, mana yang turun di sini. Ya, I-nya itu dia naik ya. Dari minus 2 ke nol kan naik ya, naik 2. Kemudian Cl-nya ini turun dari 5 ke minus 1 itu adalah turun 6. Ya. Jadi 2 dan 6 supaya sama, ya maka KPK-nya ini sama dengan 6 ya. Ya, ini dikalikan 3, ini dikalikan dengan 1. Oke. Maka nanti ya setiap yang ada I-nya di sini, ya KI dengan I2 ini kalikan dengan 3. 3 kali 2 6. Maka ini 3I2 ya. CL-nya dikalikan dengan 1, nggak berubah ya. Kalau kali 1 kan nggak berubah. Oke, setarakan dahulu ion-ion positif dalam hal ini adalah ion K positif ya. Oke, coba lihat. Ini K positif ya. Karena di sini ada 6 ya. K positifnya ada 6, sementara di sini K-nya ada 2. Maka di sini harus kita samakan. Ya, ini 6, ini 2, harus dikali 3. Di sini ya, 3K2SO4. Baru selanjutnya setarakan jumlah sulfatnya, SO42 minnya ya. Baru selanjutnya atom hidrogen dan oksigennya. Itu dia. Kalau reaksinya berupa reaksi molekul, maka dia seperti ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ya untuk penyetaraan reaksi redoksnya. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Nggak ada ya? Gimana nih? Belum ada, Pak. Ah, belum ngerti? Mana yang belum ngerti? Belum ada pertanyaan, Pak, maksud. Oh, berarti paham semua ya? Ya, mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Oke, selanjutnya ya ini contoh yang lain ya. Penyetaraan reaksi Cu tambah NO3 menghasilkan CuNO3 2 tambah gas nitrogen dioksida dan H2. H2O. Sama ya, prinsipnya sama dengan contoh-contoh yang ada sebelumnya. Ini reaksinya berupa reaksi molekul ya, bukan reaksi ion. Iya, ya berarti di sini yang mengalami perubahan Bilox adalah atom Cu dan atom nitrogennya ya. Cu-nya 0 berubah dari 0 ke positif 2 gitu ya. Sementara N-nya oke.
Di sini kan N kan ada dua di sini ya. N-nya ada dua eh, di produknya di sini ya. Ada CuNO3 dua kali dan ada NO2. Jadi yang kita lihat di sini adalah yang mengalami perubahan biloksnya ya. Kalau dia perubahan biloksnya tidak berubah, perubahan bilangan oksidasinya, misalkan di sini HNO3, N-nya 5, di CuNO3 dua kali, N-nya juga 5. Nah, maka ini tidak kita lihat. Nah, maka yang kita eh, lihat untuk nitrogennya adalah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu pada NO2 ya. N-nya di sini positif 4. Jadi berubah dia ya. Jadi dia eh, Cu itu naik dari 0 ke 2, N-nya itu dia turun dari 4 dari 5 ke 4 ya. Ya, selanjutnya ya kita lihatlah langkah-langkah selanjutnya untuk menyetarakan reaksi redoksnya. Oke, ini contohnya ya. Jadi ada dua contoh tadi yang saya ada beberapa contoh untuk penyetaraan reaksi redoks. Nanti bisa kalian pelajari ya. Kalaupun belum difahami pada saat ini ya. Oke, ya ini nanti kalian coba di rumah ya. Soal latihan bagaimana kalian menyetarakan reaksi redoks. Ini ada dua ya. Permanganat bereaksi dalam larutan basa dengan ion oksalat membentuk ion karbonat dan mangan dioksida padat ya. Setarakan reaksi redoks berikut. Oke. Jadi kalau untuk soal latihan nomor satu itu sudah dikatakan di dalam soalnya dia dalam larutan basa. Berarti dia suasananya suasana basa ya. Kemudian kalau yang soal nomor 2, setarakan persamaan reaksi berikut dengan suasana larutan asam. Oke, ini larutannya suasananya suasana asam. Bisa ya, nanti dikerjakan ya, baik untuk nomor soal 1 dan 2. Ya, ya kita tinggalkan pembahasan berkaitan dengan penyetaraan reaksi redoks ya. Kita masuk sekarang berkaitan dengan sel sel volta ya. Jadi sel volta ini diciptakan oleh dua orang ilmuwan di sini ya. Ada namanya Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Mereka berdua menciptakan sesuai dengan namanya ya, sel Volta dan sel Galvani namanya ya. Kan nanti kalau kalian lihat di buku-buku ya, itu ada istilah sel Volta ataupun sel Galvani, itu nanti sama itu ya, sel Volta dengan sel Galvani. Contoh notasi sel volta pada konsentrasi larutan CO2 positif dan Zn2 positif masing-masing dia 1,0 molar. Beda potensial yang terjadi adalah 1,1. Ya, ini ya. Jadi di sini yang oksidasi mana nih? Hmm? Mana oksidasi di sini? Kalau ada sel voltanya terdiri dari Cu dengan Zn di sini ya. Anoda. Anoda tadi apa? Reaksi oksidasi atau reduksi tadi? Hmm? Di awal tadi kan sudah disebutkan ya. Anoda itu reaksinya reaksi oksidasi. Sementara di katoda itu adalah reaksinya reaksi reduksi. Ya, oke. Ya dari reaksinya kan sudah kita bisa lihat juga ya. Zn dia melepaskan dua elektron, ya berarti dia reaksinya reaksi oksidasi. Sementara Cu dua positif menangkap dua elektron menghasilkan endapan Cu di sini ya, padatan Cu. Ke reaksi selnya ya Zn tambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif dan Cu ya. Sel volta dapat dituliskan dengan notasi sel seperti berikut ya. Ini ini sel volta contoh penulisan sel volta dari reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah
Reaksi yang terjadi di anoda kita tuliskan terlebih dahulu, ya. Kemudian antara di sini ya ada garis tegak lurus seperti ini. Ini menyatakan perubahan perubahan apanya? Perubahan fasa dari Zn yang solid menjadi Zn yang aqueous di sini ya. Kemudian karena konsentrasinya 1,0 molar, ya kita tuliskan konsentrasinya. Kemudian di sini ada dua garis tegak lurus. Ini adalah jembatan, menyatakan jembatan garamnya. Kemudian kita lihat reaksi yang terjadi di katoda, yaitu Cu2 positif yang larutannya itu sebesar 1,0 molar dan Cu. Ya, potensial selnya, jumlah potensial selnya adalah positif 1,1. Jadi kalau ada rangkaian sel volta yang terdiri dari larutan Cu2 positif dan Zn2 positif dengan konsentrasi masing-masing 1 molar, maka dia akan menghasilkan potensial sel listrik itu sebesar 1,1 volt. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, ini gambaran umum mengenai sel volta tadi ya. Nah, ini tadi gambar gambar daripada sel volta, reaksi yang terjadi pada Zn tadi apa nih? Katoda atau anoda tadi? Zn, hmm? Zn kan tadi teroksidasi ya. Maka dia reaksinya anoda, anodanya berupa kutub negatif. Cu-nya mengalami reduksi dari Cu2 positif menjadi Cu, ya katodanya berupa positif. Oke. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Pak, saya boleh izin, Pak. Siapa ini? Hmm? Saya, Pak. Sama Rahel. Mau izin, Pak, karena saya ada kelas lagi, Pak. Oh, iya, kelas lain. Ya udah boleh Iya, lah. Pak. Rahel Gabriel ya. Oke. Kelas apa itu? Kami ada kelas kinetika kimia, Pak. Oke. Ya, boleh lah. Karena kita tadi Baik, mulainya Pak. Terima kasih banyak. lambat ya. Oke. Ya. Oke. Sampai sini bisa ya. Jadi nanti kalau misalkan ada gambar rangkaian sel volta seperti ini, ya, kalian sudah bisa menuliskan reaksi yang terjadi pada anoda ataupun yang terjadi pada katoda, ya. Bisa ya. Nah, Zn-nya teroksidasi, Cu-nya tereduksi, kemudian dari reaksi yang terjadi di anoda dan katoda, maka nanti kita lihat di sini reaksi secara keseluruhan, ya ini dia ya. Zn tambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif dan Cu. Ya, ya berkaitan dengan reaksi yang sebelumnya tadi ya. Zn dengan Cu ini penjelasannya. Bagaimana kita lihat setengah sel oksidasi itu terjadi pada anoda berupa batang logam Zn yang dicelupkan dalam larutan ZnSO4. Sedangkan setengah sel reduksinya itu terjadi pada katoda berupa batang logam Cu yang dicelupkan dalam larutan CuSO4. Nah, ini tadi. Kalau kita lihat di sini ya, nah, ini kan ada eh, apa? Logam Zn. Logam Zn-nya ini dia dicelupkan dalam larutan ZnSO4, sedangkan logam Cu-nya ini dicelupkan dalam larutan CuSO4. Ya, ketika dia dialiri oleh arus listrik, maka nanti terbentuk muatan relatif
pada kedua elektroda di mana anoda bermuatan negatif dan katodanya bermuatan positif ya. Makanya nanti di anoda itu dia dihasilkan elektron ya, elektronnya bergerak dari anoda ke katoda gitu ya. Kemudian kedua sel juga dihubungkan oleh jembatan garam. Itu jembatan garamnya berupa tabung berbentuk huruf U, U terbalik gitu ya, berisi pasta elektrolit yang tidak bereaksi dengan sel redoks, yaitu gunanya untuk menyebabkan muatan ion, kation, dan anion. Jadi jembatan di sini ada jembatan garam ya ini ya. Ini jembatan garamnya berupa natrium sulfat. Jadi natrium sulfat ini gunanya adalah untuk tadi menyeimbangkan ion-ion yang ada di baik di larutan ZnSO4 ataupun yang ada di larutan CuSO4-nya. Kemudian dimungkinkan juga menggunakan elektroda inaktif atau elektroda inert yang tidak bereaksi dalam sel volta ya, misalkan grafit dan platinum. Oke. Jadi kalau dalam contoh ini kan kita gunakan elektroda berupa Zn dengan Cu ya, Zn dan Cu ini kan elektroda yang aktif ya. Aktif itu maksudnya dia bisa mengalami reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi. Tapi kalau kita misalkan menggunakan elektroda yang inert atau yang tidak aktif, misalkan grafit dan platinum, maka nanti baik di anoda ataupun di katodanya itu dia tidak ikut dalam reaksi yang terjadi pada rangkaian sel sel voltanya, ya. Nah, ya, ini tadi penulisan sel volta dinotasikan dengan cara yang telah disepakati. Tadi contohnya untuk Zn dengan Cu tadi ya. Zn-nya berubah menjadi Zn2 positif, kemudian ada jembatan garamnya. Cu-nya Cu2 positif berubah menjadi CCU ya. Bagian anoda atau setengah sel oksidasi dituliskan di sebelah kiri bagian katoda. Garis lurus menunjukkan batas fasa, yaitu adanya fasa yang berbeda ya. Perubahan dari solid ke aqueous atau sebaliknya dari aqueous ke solid. Untuk elektroda yang tidak bereaksi, ya ditulis dalam notasi di ujung kiri dan ujung kanan. Nah, ya ini contohnya ya. Ini contoh penulisan notasi sel ya. Ketika kita menggunakan elektroda yang inaktif atau tidak aktif atau yang inert tadi ya. Misalkan di sini elektroda yang tidak aktifnya berupa grafit ya. Ini, ini rangkaian sel volta yang terdiri dari elektroda grafit di anoda dan di katodanya, kemudian ada jembatan garam berupa KNO3 di sini ya. Kemudian di sini ada eh, apa? I2 di sini ya, padatan iodin I2 dan larutan yang mengandung ion I negatif di sini ya. Sementara di sisi katoda itu ada larutan permanganat yang mengandung ion permanganat, asam dan Mn2 positif gitu ya. Jadi kalau kita menuliskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katodanya bisa kita lihat di sini ya. Setelah reaksi oksidasi ini terjadi pada anoda, itu perubahan dari I negatif, ion iodida menjadi iodin, I2. Sementara eh, reaksi reduksi itu terjadi pada katoda, yaitu perubahan dari ion permanganat menjadi ion Mn2 positif. Di sini ya. Oke. Jadi secara keseluruhan reaksinya bisa kita lihat di sini ya. Ini elektron yang dilepas 2, elektron yang ditangkap 5, maka jumlah elektron yang kita samakan dulu. Jadi yang di anoda itu kita kalikan 5, sementara yang ini dikalikan dengan 2. Ya. Overall, cell reaction-nya bisa kita lihat di sini ya. Ini dia. Dan untuk notasi selnya bisa kita lihat ya, karena dia menggunakan elektroda yang inert, maka nanti elektroda inertnya kita letakkan dalam notasi selnya ya.
itu di sisi sebelah paling kiri dan paling kanan ya. Itu grafit tadi. Oke, sampai sini kira-kira bisa diikuti ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi kalau nanti misalkan ada soal gitu ya, soal berkaitan dengan rangkaian sel volta seperti ini, ya, kalian sudah bisa menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda dan reaksi secara keseluruhannya, serta bisa juga menuliskan bagaimana notasi sel yang terjadi pada eh, rangkaian sel volta yang ada di dalam gambar. Bisa ya? Kira-kira ya? Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Sebelum kita lanjutkan. Gimana kira-kira? Susah atau mudah diikuti? Hmm? Mana nih? Mau ada suaranya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini masih banyak nih pembahasannya berkaitan dengan ini masih berkaitan dengan sel volta. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sel elektrolisis ya. Ya, bagaimana kekuatan relatif oksidator dan reduktor? Kita tahu oksidator tadi zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Oke. Semua nilai adalah relatif terhadap elektroda hidrogen standar. Ya, jadi nanti kalau kalian pernah melihat tabel potensial reduksi beberapa logam gitu ya, maka nanti yang kita jadikan sebagai referensi itu adalah potensial reduksi, yaitu perubahan dari H positif menjadi gas hidrogen. Ini nanti nilai potensial selnya ini sama dengan nol ya, makanya dia dijadikan sebagai referensi ya untuk menentukan potensial reduksi logam-logam yang lain, gitu ya. Jadi untuk menurut konvensi semua setengah reaksi ditulis sebagai reaksi reduksi ya. Mg 2 positif tambah 2 elektron menjadi Mg gitu misalkan ya. Kalau kalian lihat di tabel potensial reduksi. Artinya semua reaktan pengoksidasi dan semua produk adalah pereduksi. Ya, pernah kan melihat tabel potensial reduksi? Pernah ya? Itu kan reaksinya dituliskan semua reaksi reduksi di situ ya. Kemudian nilai E yang diberikan ya, nilai E0 ya, E0 ini artinya potensial reduksi standar ya. Itu dia kalau nilainya semakin positif, maka nilainya semakin besar kecenderungan reaksi tersebut terjadi ya. Artinya kalau nilainya semakin bernilai eh, positif ya, maka nanti kecenderungan untuk eh, dia cenderung untuk mengalami reaksi reduksi ya kalau nilainya semakin positif ya. Kalau nilainya semakin positif berarti rangkaian sel voltanya ya, nilai E potensial sel keseluruhannya gitu ya, itu makin besar kecenderungan reaksi tersebut terjadi gitu ya. Namun sebaliknya kalau nilai potensial selnya itu memiliki nilai yang sama tapi berbeda tanda jika reaksinya kita balik ya. Nanti ada aturan bagaimana kita melihat untuk potensial sel reduksi ini ya, potensial reduksi. Berdasarkan tabel semakin ke atas semakin bersifat oksidator dan semakin ke bawah semakin bersifat reduktor. Nah, nanti ada di sini ada apanya? Tabelnya ya. Kita lihat. Nah, ini tadi ya. Coba kita lihat ini rangkaian sel volta yang terdiri dari apa ini? Coba kalau gambarnya seperti ini,
Mana katoda, mana anodanya nih? Hmm? Ini ada elektroda zinc atau elektroda seng. Kemudian elektroda seng ini kita eh, celupkan ke dalam larutan zinc sulfat 1 molar. Kemudian di sisi eh, gelas yang lain, kita lihat di sini ada elektroda platinum, ya PT. Ya, kita tahu elektroda platinum tadi dia merupakan elektroda yang inert atau dia tidak ikut bereaksi, ya. Dan di sini ada larutan HCl, gitu ya. Oke. Di HC di wadah yang berisi larutan 1 molar HCl, ini dia terjadi gelembung gas di sini, ya. Gelembung gas ini menunjukkan bahwa HCl-nya itu dia menghasilkan gas hidrogen di sini, ya. Ada gas hidrogen di sini yang dimaksud. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan uh, voltmeter, di sini didapatkan bahwa rangkaian sel volta berupa elektroda zinc dengan elektroda platinum tadi yang dicelupkan dalam larutan 1 molar zinc sulfat dan 1 molar HCl itu menghasilkan potensial listrik sebesar 0,76 volt, ya. 0,76 volt. Nah, di sini kalau kita lihat, kita tuliskan notasi selnya, ya. Zn-nya berubah menjadi Zn2 positif, berarti dia di sini anoda, ya. Terjadi reaksi oksidasi. Sementara H positifnya berubah menjadi H2, ini adalah reduksi, ya. Dan ya ini karena menggunakan elektroda platinum, maka platinumnya kita letakkan di sebelah sisi kanan, ya. Ya. Iya, anoda oksidasi berarti tadi yang teroksidasi apa? Zn, ya. Zn-nya teroksidasi menjadi Zn2 positif dan dia melepaskan 2 elektron. Dan katodanya reduksi, ya, itu reduksinya H positifnya menangkap 2 elektron yang berasal dari pelepasan elektron zinc tadi, ya, menghasilkan gas hidrogen, ya. Jadi secara keseluruhan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda bisa kita tuliskan seperti yang ada di dalam slide, ya. Zn tambah 2H positif menghasilkan Zn2 positif dan gas hidrogen. Ya, dari rangkaian sel volta yang ada di slide sebelumnya tadi bisa kita lihat, ya, potensial reduksi standar adalah besarnya voltase yang berhubungan dengan reaksi reduksi suatu elektroda pada kondisi 1 molar untuk larutan dan 1 atm untuk gas. Ini, ya, kesepakatan yang disepakati, ya. Untuk kita menentukan potensial reduksi standar, kalau dia dalam bentuk larutan, maka kita gunakan larutannya konsentrasinya sebesar 1 molar. Kalau dia untuk gas tadi, ya, hidrogen tadi, tekanannya adalah tekanan 1 atm, ya. Ini tadi. Jadi untuk reaksi reduksi hidro, ion H positif, ya, ion H positif yang berasal dari asam menghasilkan gas hidrogen pada kondisi 1 atm tadi, ya, itu menghasilkan nilai potensial reduksi standar sebesar 0 volt, ya. Makanya dia dijadikan sebagai referensi tadi untuk perubahan potensial reduksi H positif menjadi gas hidrogen, ya. Dan kalau kalian lihat juga di tabel potensial reduksi standar E0 tadi, ya, bisa dicek nanti, ya. Untuk H positif menjadi H2 itu nanti potensial reduksi standarnya sama dengan 0. Oke, tadi ini, ya.
Jadi untuk menghitung potensial sel itu sama dengan potensial reduksi yang ada di katoda dikurangi potensial sel ya potensial reduksi yang ada di anoda tadi ya. Jadi kan potensial selnya di sini 0,76 tadi ya. Angka yang terbaca di voltmeter itu adalah 0,76. Kan nanti potensial reduksi selnya itu sebesar 0,76. Yang di katoda tadi kan yang reduksi ya. Yang reduksi itu kan yang H positif menjadi H2. Sementara yang di anoda itu adalah yang teroksidasi, yang Zn2 positif berubah menjadi Zn di sini ya. Dan nanti kita tuliskan di sini potensial sel standar itu sama dengan potensial reduksi H positif menjadi H2 dikurangi potensial reduksi Zn2 positif menjadi Zn ya. Tinggal kita masukkan nilainya. Dan nanti ya kita dapatkan potensial reduksi untuk Zn 2 positif menjadi Zn itu adalah minus 0,7 ya. Ini dia ya. Ya, bisa kita cek nanti di tabel potensial reduksi ya untuk Zn ya, nilainya sebesar minus 0,76 volt ya. Di asal perhitungannya sebenarnya dari sini ya, dari potensial sel potensial reduksi untuk hidrogen tadi ya yang dijadikan sebagai referensi tadi. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Ada nggak? Mana nih semuanya? Tidur semua nih. Halo? Tidak ada? Oke. Kita lanjut terus nih kalau nggak ada ya. Ya, itu tadi kalau misalkan rangkaian sel voltanya berupa elektroda Zn tadi ya. Elektroda Zn dicelupkan dalam larutan ZnSO4 1 molar. Sekarang kalau kita lihat, ini rangkaian sel voltanya terdiri dari eh, elektroda Cu yang dicelupkan dalam 1 molar larutan CuSO4 dengan elektroda PT tadi ya, elektroda PT yang inert tadi ya. Kemudian yang dicelupkan dalam ini, dalam larutan asam klorida 1 molar. Ternyata di sini didapatkan eh, nilai potensial selnya sebesar 0,34 volt ya. Oke. Nah, ini berbeda tadi ya. Kalau tadi Zn ini Cu ya. Ada yang berbeda di sini. Kalau kita lihat di sini, yang reduksi yang mana nih jadi ini nih? Yang oksidasi yang mana? Hah? Kalau notasi selnya saya buatkan seperti ini ya. Tadi kan kalau dengan Zn tadi kan hidrogennya di sisi sebelah kanan ya. Sementara kalau dia dengan Cu di sini, kalau kita lihat ya, hidrogennya berada di sebelah sisi kiri. Ya, berarti yang di sisi sebelah kiri tadi kan kita sebut apa nih? Anoda atau katoda nih? Yang di kiri. Hah? Bagaimana tadi aturan untuk penulisan notasi sel? Kan anoda dulu ya. Anoda dulu kita tuliskan, baru katodanya yang ada di sebelah kanan ya. Kita tahu di anoda itu dia terjadi reaksi oksidasi, sementara di katoda itu dia terjadi reaksi reduksi ya.
Jadi dalam hal ini hidrogennya mengalami reaksi oksidasi menjadi ion H positif, sedangkan Cu2 positifnya itu mengalami reaksi reduksi menjadi C. Ya, nah, ini tadi ya, anodanya H2 menjadi H2 positif, katodanya Cu2 positif menjadi Cu. Ya, oke. Jadi untuk reaksi secara keseluruhan, ya H2 pada kondisi 1 atm dengan Cu2 positif, konsentrasinya 1 molar, maka akan dihasilkan endapan atau padatan Cu dan H positif sebesar 1 molar. Ya. Untuk potensial selnya, ya prinsipnya sama ya. Potensial reduksi yang ada di katoda dikurangi potensial reduksi yang ada di anoda. Katodanya tadi apa? Cu ya. Katodanya Cu dalam hal ini. Sementara anodanya adalah eh, hidrogen tadi ya. Oke. Kan nanti potensial reduksi untuk Cu itu dapatnya adalah positif 0,34 ya. Berbeda tadi sebelumnya untuk Zn dia potensial selnya itu bernilai eh, negatif ya. Ini menunjukkan bahwa kalau dia nilainya semakin positif ya, potensial reduksinya, maka dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Sementara kalau yang negatif, dia cenderung mengalami reaksi oksidasi. Ya, hanya di sini ya ini tabel potensial reduksi ya. Beberapa zat kalau kita lihat, nah, yang paling atas ini yang paling positif, kemudian turun ke bawah semakin negatif, gitu ya. Jadi kalau kita baca tabel ini ya, potensial reduksi merupakan potensial yang standar untuk reaksi yang tertulis, gitu ya. Ini tadi ya, untuk H positif yang berubah menjadi H2 itu kan nol di sini ya. Inilah yang dijadikan sebagai reference untuk menentukan potensial reduksi zat-zat yang lainnya ini. Kemudian semakin besar atau semakin positif potensial standar reduksinya, ya. Jadi E0 ini kita baca potensial reduksi standar, ya. Semakin besar kecenderungannya mengalami reaksi reduksi, ya. Jadi yang paling atas itu dia cenderung mengalami reaksi reduksi, ya. Semakin ke bawah, kalau yang paling negatif, ya itu mengalami reaksi oksidasi, ya. Reaksi setengah sel bersifat reversible atau reversible artinya ya dapat balik ya. Eh, ya tanda E bisa berubah ketika reaksinya dibalik gitu ya. Tapi perubahan koefisien stoikiometri reaksi setengah sel tidak merubah nilai E-nya ya. Nah, jadi nanti mau dikalikan berapapun koefisien reaksinya, maka nanti nilai potensial standar reduksinya ya tetap seperti yang ada di dalam tabel ini ya, nggak berubah dengan perubahan koefisien stoikiometri. Tapi kalau reaksi yang dibalik misalkan ya, kita ambil contoh Pb2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Pb, ini dia minus 0,13. Tapi kalau kita balik Pb menjadi Pb2 positif dan 2 elektron itu menjadi positif 0,13. Jadi kalau dikalikan PB-nya kita kalikan dengan 2, ada 2 di sini ya. 2 PB tambah 4 elektron menghasilkan 2 PB, yaitu nilai potensial selnya, potensial reduksi standarnya itu tidak berubah. Oke, ini yang harus kita pahami ketika kita membaca tabel potensial reduksi standar. Ya, gimana nih kira-kira? Bisa diikuti? Halo, masih mendengarkan semuanya?
Pada kemana nih semua? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Ya, dari tabel potensial reduksi yang ada di slide sebelumnya, ini kita bisa lihat nanti ya beberapa reaksi atau reaktivitas relatif logam gitu ya. Jadi untuk logam-logam yang dapat menggantikan H2 dari asam ya, ambil salah satu logam, tuliskan reaksi oksidasinya, lalu jumlah untuk memperoleh potensial sel. Jika positif, maka H2 akan terlepas. Artinya yang bisa kita tahu ya, logam tambah asam itu kan dia menghasilkan suatu senyawa garam dan gas hidrogen. Tapi tidak semua logam bisa membebaskan gas hidrogen dari asam, gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi logam-logam yang dapat menggantikan H2 dari asam itu adalah logam-logam yang kalau kita lihat dalam potensial reduksinya itu dia nanti bernilai negatif ya. Jadi Pb, Sn misalkan ya, Ni, kobalt, kadmium dan sebagainya, nah, itu dia bisa eh, menghasilkan gas hidrogen jika bereaksi dengan asam. Logam yang tidak dapat menggantikan H2 ya dengan langkah yang sama, namun jika hasilnya potensial sel lebih kecil dari nol, maka reaksinya tidak spontan. Kemudian logam yang dapat menggantikan H2 dari air adalah logam yang terletak di bawah eh, nilai eh, potensial reduksinya adalah di bawah potensial reduksi air. Coba lihat di sini, mana air ini ya, H2O, H2 tambah 2OH min, ini minus 0,83. Jadi logam-logam seperti Mn, Al, Be, magnesium, natrium ya, ini semua dia bisa bereaksi dengan air karena memang nilai potensial reduksi standarnya itu di bawah nilai potensial standar reduksi untuk air ya, itu maksudnya. Logam yang dapat menggantikan logam lain dari larutannya yaitu logam yang terletak di bagian bawah tabel dapat mereduksi logam yang terletak di bagian atas tabel ya. Ini kalau kita kaitkan dengan reaktivitas relatif logam berdasarkan tabel potensial eh, reduksinya ya. Ya, untuk potensial sel standar atau E0 sel, ya, ini nanti bisa kita tentukan, ya, sebenarnya tadi sudah ada penjelasannya, yaitu potensial sel standar itu sama dengan potensial yang terjadi di eh, anoda dikurangi dengan potensial sel yang ada di katoda, ya. Yang di katoda ya, di katoda kurangi anoda ini tadi ya. Oke. Ya, ini kalau kita lihat beberapa contohnya ya berkaitan dengan penentuan potensial sel ya. Ini sebagai salah satu contoh soalnya seperti ini ya. Berapa nilai EMF standar ya? EMF tadi apa? EMF potensial sel standar ya itu sama ya. Dari suatu sel elektrokimia yang tersusun dari elektroda kadmium dalam larutan 1,0 molar kadmium nitrat dan elektroda krom dalam larutan 1,0 molar krom nitrat. Ya. Oke, jadi berdasarkan soal yang ada, maka coba kita lihat berapa nilai potensial reduksi untuk CD dan CR ya. Nah, berdasarkan tabel ya, CD itu potensial reduksinya sebesar minus 0,4, sementara CR itu minus 0,74. Oke.
Kalau informasi ini kita ketahui, sudah bisa kita tentukan mana yang cenderung dia oksidasi, mana yang dia cenderung dia reduksi. Kira-kira mana nih yang oksidasi, mana yang reduksi ini? Antara CD dengan CR. Hmm? Gimana tadi aturannya? Potensial yang semakin positif, dia cenderung mengalami reaksi apa? Oksidasi atau reduksi? Hmm? Eh, ada yang bisa menjawab kira-kira? Mana nih? Mana yang oksidasi, mana yang reduksi nih? Antara CD dengan krom, kadmium dengan kromium. Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab? Cuman kok nggak bisa dijawab? Mana yang oksidasi, mana yang reduksi nih? Kalau diketahui masing-masing potensial reduksi CD sebesar minus 0,4, potensial reduksi untuk CR itu minus 0,74. Gimana nih? Kira-kira kalau kita ada menjawab soal seperti ini, ya coba kita lihat ya. Di sini mana yang nilainya yang lebih besar, CD atau CR? CD, Pak. CD, ya. Kalau tadi eh, berdasarkan slide yang saya tampilkan sebelumnya, ya, semakin positif nilai potensial reduksi, karena nanti dia cenderung mengalami reaksi reduksi, ya. Terus semakin besar nilai E0-nya, ya, maka dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Karena nanti antara CD dengan CR, CD-nya tereduksi, kromnya dia teroksidasi, kan gitu ya. Bisa kan kesimpulan seperti itu. Ya, CD merupakan oksidator yang lebih kuat. Atau dengan kata lain ya sifat reduksinya lebih kuat ya. Oksidator itu kan zat yang mengalami reduksi. Maka nanti CD akan mengoksidasi eh, CR ya. CD akan mengoksidasi CR. Berarti reaksi yang terjadi pada elektroda anoda oksidasi yang mana ini? CR ya. CR-nya teroksidasi ya, menjadi CR3 positif. Sementara yang di katoda atau reaksi reduksi itu CD-nya. CD2 positif tereduksi menjadi CD. Ya. Oke. Jadi di sini ada 3 elektron dilepaskan, kemudian ada 2 elektron yang ditangkap. Ya.
Jadi dalam reaksi oksidasi reduksi itu jumlah elektron yang dilepaskan dengan jumlah elektron yang ditangkap itu dia jumlahnya harus sama, maka ini dia dikalikan dengan 2 untuk yang anoda, sementara yang katodanya ini dikalikan dengan 3 ya. Maka nanti ya koefisien reaksinya berubah, yaitu 2Cr tambah 3CD2 positif menjadi 3CD tambah 2Cr3 positif ya. Untuk nilai potensial selnya ya itu prinsipnya sama tadi ya. Potensial yang ada di katoda dikurangi potensial yang ada di anoda. Katodanya tadi adalah CD ya. Sementara anodanya adalah Cr ya. Ingat ya, walaupun ini dia dikali 2 dan ini dikali 3 itu tidak merubah nilai potensial eh, selnya ya. Tidak merubah nilai potensial reduksinya, baik di katoda maupun di anoda. Maka dapatnya ya minus 0,4 dikurangi minus 0,74, maka hasilnya adalah positif 0,34. Nah, jadi kalau ada rangkaian sel volta yang terdiri dari elektroda CD dan CR yang dicelupkan dalam larutan kadmium nitrat dan krom nitrat, maka nanti akan menghasilkan potensial sel sebesar 0,34 volt ya. Itu dia cara menjawabnya seperti itu ya. Urutan-urutan cara menjawab. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Jadi nanti kalau ada soal serupa ya saya harapkan ya bisa menjawabnya nanti ya. Bisa menjawabnya. Mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Ingat saja yang paling positif atau yang nilai potensial reduksinya yang paling besar ya, itu dia mengalami reaksi reduksi ya. Oke, sampai jam berapa kita ini? Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Hmm, mana nih? Suruh bertanya pun nggak ada yang bertanya. Nanti saya bertanya nggak ada juga yang mau menjawab. Cuman nih? Bisa ya kira-kira ya? Ya ini sebenarnya masih banyak ini berkaitan dengan spontanitas reaksi redoks. Mungkin nanti akan kita bahaslah di pertemuan selanjutnya ya. Eh, ini berkaitan ada namanya hukum Nernst. Oke, ini kita bahaslah di pertemuan selanjutnya. Kalau saya lihat ini responnya sangat kurang ini dari kalian, dan jadi pun saya kurang semangat juga untuk apa? Untuk perkuliahannya ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Jadi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini tadi berkaitan dengan apa aja? Coba, ada yang mau menjawab? Hmm? Apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menjawab apa materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Mengenai sel volta, Pak, dan juga membahas mengenai elektroda. Mengenai apa? Lalu Coba kuat sedikit suaranya. Kurang jelas saya. eh, tadi dibahas mengenai sel volta, Pak. Jadi dibahas juga pembagian elektrokimia itu ada dua, sel Hmm. volta dan sel elektrolisis. Tapi hari ini dibahas tentang
sel volta, lalu membahas juga mengenai elektroda, ada katoda dan anoda. Lalu bagaimana reaksi redox itu berhubungan dengan elektrokimia ini, Pak. Oke. Termasuk juga tadi bagaimana cara penyetaraan reaksi redoks ya, eh, dengan cara perubahan bilangan oksidasi ataupun dengan cara setengah reaksi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya perkuliahan kita pada hari ini ya. Semoga nanti bisa diulang-ulang kembali. Mungkin ini kan saya rekam ini ya. Saya rekam apanya perkuliahannya. Nanti kalian bisa uh, ulang-ulang kembali materi perkuliahan pada hari ini. Nanti rekamannya saya masukkan ke dalam apa ya channel YouTube saya. Nanti bisa dilihat di channel YouTube saya. Oke, nanti bisa diulang-ulang kembali. Demikian untuk hari ini ya. Kalau ada sesuatu hal yang belum difahami ya atau kurang jelas, itu nanti bisa ditanyakan di perkuliahan selanjutnya ya. Untuk soal latihannya itu nanti bisa kalian kerjakan ya. Tadi berkaitan dengan penyetaraan reaksi redox. Mungkin sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. ya, Siang baik. Pak, terima kasih Pak. Siang, Pak.